Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,05% ke angka 6.719. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar hampir 40% dari laba bersih tahun 2022 dan hari ini harganya sempat naik sangat tinggi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Mayora. Mayora hari ini naik 1% lebih ke harga 2.740. Secara tren bisa kita lihat Mayora sebenarnya trennya masih oke saat ini. Sampai saat ini masih kuat berada di atas support di EMA 50. Beberapa kali mengetes support ini Mayora masih bisa bertahan dan saat ini support EMA 50 di sekitar 2.660. Dan hari ini bisa kita lihat Mayora sempat naik sangat tinggi melewati resisten 2.800 dan menyentuh resisten berikutnya di sekitar 2.900. Tapi pada saat penutupan kembali berada di bawah 2.800. Sehingga candle hari ini walaupun naik 1% lebih menurut saya tidak bagus karena ada shadow ke atas yang sangat panjang dan ada yang jualan di harga atas atau memaksa turun kembali harganya. Dan hari ini memang keluar pemberitahuan bahwa Mayora akan menebar dividen tunai sebesar 782 miliar dan setara dengan 35 per lembar saham. Dan untuk DPR-nya itu sekitar 39,72% dari laba bersih tahun 2022. Sekarang bisa kita lihat untuk broker summary, kenaikan 1% lebih ini memang tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi jika kita coba lihat top 1 saja sebenarnya ada distribusi besar yang dilakukan oleh CC. Dan dari data asing jika kita perhatikan asing juga masih terus distribusi saham Mayora. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 dan saat ini masih belum sempat take profit setelah kenaikan tinggi ini, menurut saya masih bisa coba pantau sama Mayora. Saya lihat minggu ini masih ada potensi itu sideways, ada potensi itu kembali naik mengetes 2.800. Apabila kita lihat pada saat kembali mengetes 2.800 Mayora minggu ini masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman masih mau hold terus saja selama garis EMA 50 tidak terlewati pun sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah atau tren jangka panjang. Tapi apabila memang mau swing trade atau trading jangka pendek, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit apabila Mayora masih kesulitan untuk naik di atas 2.800. Karena apabila masih gagal break, Mayora masih ada potensi saya untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi untuk yang saat ini belum sempat entry dan ingin coba beli saham Mayora paling aman menurut saya coba tunggu kembali di sekitar 2.660 sampai harga 2.700 untuk entry-nya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan selanjutnya saya coba update lagi saham ACE yang hari ini turun lumayan dalam 5% lebih ke 645. Cara tren memang bisa kita lihat ACE saat ini masih bergerak uptrend, tapi beberapa hari terakhir ini jika kita lihat ACE sudah mulai melemah setelah gagal naik melewati harga 700. Jadi saat ini ada zona resisten sekitar 700 sampai 720. Dan bisa kita perhatikan di sini penurunan 5% lebih ini ada distribusi besar. Asing yang sebelumnya masuk akumulasi jika kita perhatikan beberapa hari terakhir juga mulai keluar dari saham ACE. Jadi ACE saat ini sudah harus hati-hati. Memang saat ini belum terkonfirmasi turun di bawah support 650, tapi jika dipantau minggu ini terkonfirmasi support ini terlewati maka ACE garis uptrendnya akan patah. Dan ada potensi lanjut turun menuju zona supportnya di sekitar 580 sampai harga 600. Dan di bawahnya memang masih support EMA 50 150 di sekitar 560 sampai 565. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah berhasil beli di harga bawah, mau terrilis stopnya di zona ini atau di garis EMA 50 150 menurut saya masih oke. Tapi paling aman menurut saya adalah pertimbangkan untuk take profit apabila ACE minggu ini tembus support ini. Setelah itu tunggu kembali di harga bawah, apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikutan entry.
apabila memang teman-teman tujuannya ingin swing. Tapi apabila memang mau hold terus saja selama kedua garis EMA ini tidak terlewati, masih oke untuk tren jangka menengah. Tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata support EMA 50-150 juga terlewati. Tapi untuk yang baru mau entry saat ini, paling aman menurut saya coba tunggu sekitar garis EMA 50-150 sampai harga 580 untuk entry-nya. Selanjutnya Clio juga bisa kita lihat saat ini kembali turun 1% lebih dan mendekati support di EMA 50. Jadi support EMA 50 jika kita perhatikan saat ini di sekitar 530 dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 520. Bisa kita perhatikan di sini. Hari ini merupakan ex-date dividen dari saham Clio sehingga Clio terkena koreksi, tapi jika kita perhatikan secara tren Clio masih oke. Sebelumnya juga sempat turun mengetes garis EMA 50-150, masih bisa bertahan dan rebound, tapi mencoba untuk naik kembali di atas resisten 580, Clio masih gagal. Jadi saat ini menurut kesempatan untuk coba tunggu Clio kembali di sekitar support EMA 50-150. Dan bisa kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat 3 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi Clio apabila teman-teman masih hold, menurut saya saat ini masih bisa hold selama masih kuat di garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang ingin coba tunggu di garis EMA 150, menurut saya saat ini masih bisa masukkan ke watchlist untuk saham Clio. Bisa coba tunggu di sekitar 515 sampai 520 untuk entry-nya. Jadi tunggu Clio mengetes garis EMA 150, apabila masih bisa bertahan, baru coba ikutan entry. Dan saat ini juga sebenarnya Clio masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman terlihat ternyata Clio masih kuat berada di atas garis EMA 50, menurut saya juga masih bisa coba entry di sekitar 530. Tapi paling bagus apabila memang bisa dapat di sekitar garis EMA 150. Dan untuk target take profit tetap di resisten kuatnya di 580. Selanjutnya Sido bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Hari ini Sido masih turun 0,65% ke 760, tapi bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini Sido mencoba untuk bangkit. Sebelumnya sempat menyentuh sekitar 720, satu mulai rebound, tapi saat ini sebenarnya belum terkonfirmasi naik di atas harga 750 yang saat ini masih berupa resisten. Dan walaupun sempat beberapa hari harga berada di atas 750, tapi secara teknikal ini belum terkonfirmasi break karena candle bisa kita lihat masih menyentuh resisten dan hari ini malah terbentuk candle merah walaupun harga berada di atas 750. Dan saya pribadi lihat ini belum terkonfirmasi, jadi tetap harus kita lihat konfirmasi untuk minggu ini. Apabila minggu ini Sido terkonfirmasi candle berada di atas 750 dan terbentuk candle hijau, maka secara tren Sido saya lihat ada potensi untuk mulai bergerak sideways dan berpotensi lanjut naik mengetes garis EMA 50 di harga 785 sampai harga 800. Dan bisa kita lihat di sini penurunan hari ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi untuk saham Sido. Dan asing jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir sebenarnya masih masuk akumulasi. Jadi Sido apabila teman-teman mau coba pantau, masih bisa coba tunggu sekitar 750. Apabila 1 minggu ke depan kita lihat Sido masih kuat berada di atas harga 750, masih bisa coba spekulatif buy di sekitar support ini dengan target take profit jangka pendek di garis EMA 50 sampai garis EMA 150 di harga 800. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila Sido berhasil rebound dan ternyata masih kesulitan untuk menembus kedua garis EMA ini. Karena secara tren ini masih akan sideways cenderung downtrend apabila masih kesulitan untuk break kedua garis EMA. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.